Udah. Shalom. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di bulan yang baru. Tentunya banyak sekali kenangan di bulan yang lewat ya. Kenangan indah, kenangan yang pokoknya macam-macam. Tapi yang jelas, puji Tuhan, saya berada di studio TVRI Kalimantan Selatan untuk hadir bersama-sama kita siram rohani kita. Dan tadi kita udah dengarkan vokal grup Family, wah luar biasa. Syutingnya di Italia ya. Berkumandang suara dari seberang, memang suara berkumandang. Suara adalah juga bentuk kita bisa menyiarkan sesuatu melalui lagu, musik. Nah, itulah tema yang bisa kita berikan buat Anda, musik dan iman Kristen. Bahagia sekali di samping saya di studio ini sudah hadir seorang yang sebenarnya saya sangat bangga loh bisa menghadirkan beliau ini. Orang yang paling sibuk, seorang maestro musik, konduktor tingkat nasional loh, dan pernah berapa kali membawa nama Kalimantan Selatan baik itu Pesparawi maupun paduan suara umum di tingkat nasional, juara internasional juga. Dan tentunya seorang hamba Tuhan, seorang musisi, seorang yang bergelut dengan musik dari kecil. Itulah yang akan kami tampilkan sebagai narasumber Anda. Kita sapa dulu ya. Shalom Bapak, boleh saya katakan Pak Pendeta juga ya. Lai Jekron Lubis. Kalau gelarnya banyak sekali. Nah, karena Anda adalah seorang musisi yang sudah saya katakan tadi ya, dan kita memang memperingati Hari Musik Nasional bulan-bulan ini, 9 Maret ya, di mana hari itu adalah memang hari lahirnya W.R. Supratman ya, kita jadikan Hari Musik Nasional. Nah, gereja itu identik dengan musik, betul ya? Karena banyak teman-teman mengatakan, oh musik itu mah orang gereja. Jadi kalau ada juara-juara lomba nyanyi pasti orang gereja. Kenapa musik tuh identik dengan gereja, Pak? Iya, yang paling pertama kalau kita mau telusur dari awal-awal gitu ya, gampangnya itu ya bilang pertama memang itu Allah sendiri yang perintahkan. Ya, itu kalau kita melihat di dalam kisah dari pembebasan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu kan diperbudak di Mesir ya. Ya, setelah sekian lama begitu ya diperbudak di Mesir, lalu Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan dari perbudakan di Mesir. Nah, waktu Israel dibebaskan dari Mesir, di situ Allah lalu memerintahkan Musa di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 19, ya, itu diperintahkan tuliskanlah nyanyian ini. Tuliskanlah ini, jadi kita tertegun nih, ini yang ngomong Tuhan langsung loh. Bukan siapa-siapa loh yang ngomong, bukan manusia loh yang ngomong. Tuhan bilang, tuliskanlah nyanyian ini supaya itu dinyanyikan oleh seluruh umat Israel. Wow, tambah seru. Lalu setelah itu di pasal selanjutnya benar-benar tulisan nyanyian Musa. Sudah muncul. Langsung muncul nyanyian Musa. Kita cut dulu karena itu semakin seru pembicaraan kita ya. Nah, udah tahu kan, kita akan membicarakan tentang musik gereja. Musik akan membuat iman kita selalu tambah dan bertambah terus ya. Namun sebelumnya sebagai seorang Kristen di dalam sesuatu hal yang kita akan lakukan, kita awali semua dengan doa. Boleh doakan bangsa negara dan juga khususnya buat TVRI Kalimantan Selatan, silakan. Oke. Ya, pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan telah menyertai dan memelihara hidup kami, dan kami bersyukur untuk besarnya anugerah yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami orang berdosa, kami dipantaskan dan dilayakkan oleh karena penyucian darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, kami bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam siaran Mimbar Protestan di TVRI Kalimantan Selatan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati TVRI Kalimantan Selatan beserta kru dan timnya, diberikan pimpinan daripada Tuhan sehingga boleh menjadi berkat untuk pemirsa di Kalimantan Selatan secara khususnya. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami ini, Tuhan memberkati bangsa negara ini agar Tuhan limpahkan berkat sehingga bangsa negara kami ini boleh mengenal kebenaran dan hidup dalam damai sejahtera dan penuh dengan cinta kasih. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan mimbar ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, pemirsa semua, kalau melihat di flyer ya yang sudah saya share di mana-mana,
kita siapkan bacaan kita untuk ada 2 bacaan. Yang pertama Mazmur Ya, Mazmur 92 92 ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Dan nanti ada bacaan kedua juga dari Efesus 5 Ya, ayat 17. 17 sampai 21. Di mana kalau kita mendengar Mazmur ya. Mazmur itu kalau tidak salah saya baca di Wikipedia itu adalah nyanyian atau syair pujian ya. Itu dulu sudah sejak zaman Musa ya. Kalau salah. Musa salah satu Salah penulis. satu yang salah satu penulis Mazmur. Nah, tapi kalau berbicara tentang musik, musik kan universal ya, Pak ya. Pak Pendeta alay aja deh saya ngomong ya. Masih muda. Boleh. Musik kalau tidak salah yang saya tahu di dalam Kristen itu adalah karunia Tuhan Yesus. Ya, musik itu merupakan karunia Tuhan Yesus yang sangat indah, tuh katanya. Yang dicipta, yang digunakan manusia untuk memuji, bersyukur bagi kemuliaan namanya. Itu musik di dalam agama Kristen. Kalau tidak salah saya ada baca di dalam, ya ada bacaan-bacaan. Nah, tetapi yang jelas karena di sini seorang tokoh musik loh, owner dari Higayon. Nah, yang sebentar lagi juga Higayon akan mengadakan seminar musik gereja ya. Kapan Diskusi dan sharing. Nah, kapan itu? Musik. Mudah-mudahan mereka yang nonton bisa nonton. Tanggal 23 ya, 23 Maret. 23 Maret ya, jam setengah 8 ya. Ya, jadi ada 2 hari penampilan. Sebelumnya ada tanggal 22 kita ada festival musik sakral. Wow, itu dia. Yang jelas memang musik identik dengan umat Kristen. Nah, sebelum kita lanjut, ini perbincangan tentang musik itu sangat luas. Music is never dies like. Kita akan baca Alkitab dulu, udah siap ya? Yang di rumah. Untuk bacaan pertama Mazmur dari kitab Mazmur, ayo buruan buka. Mazmur berapa Pak? 92 ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5 akan dibacakan oleh sahabat saya, seorang ibu yang sangat aktif juga di bidang sosial dan bidang gereja. Ibu Nani Tarigan, silakan. Shalom pemirsa TVRI Kalsel. Bacaan Alkitab untuk kita hari ini Mazmur 92 ayat 1 sampai 5. Tuhan hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, terpujilah Tuhan, bersorak-sorai, tabula gendang dan kecapi, pujilah Tuhan. Nah, itu suasana yang membuat ibadah itu semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kita tanya dengan pakarnya. Betul ya, di dalam Mazmur tadi kita baca bahwasanya kita diharapkan untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, bagaimanakah yang sebenarnya melalui Alkitab? Yuk, akan dijelaskan oleh saya, Pastor Jackron Lubis. Bagaimana ini? Ya, memang di dalam iman Kristen kita lekat sekali dengan musik ya. Nah itu bukannya tidak ada latar belakang, tapi tentu ada latar belakang. Tapi seperti yang sudah saya ungkapkan di awal tadi, Allah sendiri yang memerintahkannya. Nah ini erat kaitannya sebenarnya dengan karya keselamatan daripada Allah. Ya. Seperti bangsa Israel yang diperbudak di Mesir, diselamatkan. Ya, lalu dibebaskan untuk beribadah kepada Allah. Nah demikian juga dengan orang Kristen yang diselamatkan itu dibawa untuk beribadah kepada Allah. Nah jadi ini adalah alasan lebih tepatnya kita bilang kenapa kita sangat lengket dengan musik gitu ya. Karena selain Allah memerintahkan kita untuk bernyanyi, ya, melalui musik itu kita bisa memberikan sebuah respon. Nah ini penting ya. Kata kuncinya adalah
respon. Respon terhadap apa? Respon terhadap anugerah Allah, yaitu anugerah keselamatan. Mirip seperti bangsa Israel yang diperbudak. Nah, kita juga telah diperbudak oleh dosa. Sekarang kita dilepaskan dari perbudakan dosa, lalu kita dibawa untuk mengenal Allah Tritunggal melalui Juru Selamat Yesus Kristus. Nah, ini adalah respon kita, yaitu respon apa tadi di Mazmur kita sudah baca itu ya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur. Ya. Syukur itu sebuah respon. Ya. Bapak Ibu sekalian, syukur itu adalah sebuah respon. Dan itu bukan perkara gampang. Ya. Bersyukur itu bukan hal yang mudah. Ya. Karena kalau kita lihat di dalam konteks keselamatan kita, ya, dosa itu sangat mengerikan. Ya. Dosa itu membuat kita terpisah daripada Allah. Ya. Nah, di sini kita diselamatkan melalui Yesus Kristus. Disitulah kita berespon melalui nyanyian. Sama seperti Israel, mereka berespon melalui nyanyian setelah dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Nah, demikian juga dengan kita, berespon melalui nyanyian. Nah, itu pertama. Yang kedua ya, kenapa begitu lengket sekali dengan iman Kristen dengan musik? Karena seni, salah satu seni yang paling penting yang bisa disatukan dengan firman Allah adalah musik. Ya. Jadi kalau seni yang lain itu mungkin sulit ya. Kalau kita pikir misalnya seni lukis itu kan susah itu kalau mau dilengketkan dengan teks firman Tuhan. Kalau Ya. seni suara, Ya. musik, lagu Tapi tuh kalau langsung ya bisa lengket dengan Nah, syairnya. Iya kan, dengan syairnya. Tapi tentunya dengan pembawaan dong. Iya, Seseorang yang membawakan pasti. musik itu Betul. yang bagaimana Betul. soulnya dapat sehingga Betul. pesan dari Teks itu sampai. tersampaikan. Nah, itu mungkin ya. Terus bagaimana nih? Nah, kalau seni yang lain kan susah kan, misalnya seni lukis kan nggak mungkin tuh. Iya. Lukisannya bagus kita coret-coret dengan Bingung kata-kata apa kan, itu? malah bikin hancur ya tulisannya kan. Atau seni pahat dimasukin teks kan nggak bisa. Tapi musik bisa. Jadi musik itu bisa di tanda kutip dikawinkan dengan teks. Dan tidak ada yang terganggu di dalamnya. Justru malah teks itu semakin kuat sampai ke dalam hati yang mendengarkan. Nah, itulah kenapa begitu lengket sekali. Iya, dengan iman sehingga Kristen. kalau boleh dikatakan ya, kalau kita di Alkitab kita bisa lihat tokoh Daud ya, David ya, seorang penyair ya, Iya. dan juga itu yang boleh dikatakan banyak yang menginspirasikan Daud sehingga menciptakan lagu-lagu melalui syair-syair yang diciptakan oleh si Daud ya, David ya. Iya. Betul. Iya, jadi Daud itu adalah seorang raja, ya, tapi dia juga seorang musikus. Nah itu dia, Ya, dia seorang penyair. penulis mazmur, dia seorang penulis lagu, mazmur ya, dan dia juga seorang pemain musik gitu. Jadi dia sangat lengket dan kita tahu kitab Mazmur ya, kitab Mazmur itu Pujian sebenarnya kata-kata Mazmur itu di awalnya itu sebutannya adalah bukan Mazmur, tapi adalah Book of Song. Oh, Book of Song. Iya, adalah buku lagu. Nah, ini makanya kenapa kekristenan identik ya dengan nyanyian. Kita bayangkan saja ya, kitab suci kita itu, kitab yang paling panjang adalah Mazmur. 150 pasal gitu ya. Ayatnya juga paling panjang sekali. Panjang. Dan letaknya ada di tengah-tengah Alkitab. Dan berbahagia semur. Ya. Jadi Tentang kebahagiaan. betul. Jadi kita Ya. memang identik sekali dengan nyanyi-nyanyian karena itu tadi ya, respon akan anugerah Allah. Ya. Dan ini adalah sarana yang baik untuk memberitakan firman Allah seperti yang Mazmur 92 tadi katakan, menyanyikan syukur lalu memberitakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Nah, jadi ada dua arah ini, Ya. Bung Gitar. Jadi ada arah vertikal, Dan naikkan horizontal, syukur, horizontal sesama. memberitakan firman. Nah, Melalui sekarang nyanyian. yang terjadi juga gini ya, mungkin pemirsa juga kadang bingung. Ada yang bertanya nih teman-teman, Pet, boleh nggak sih bernyanyi lagu-lagu rohani itu dengan goyang sana, goyang sini, irama itu, ya, ya nggak usah sebutkan irama apa, tapi mereka bingung. Nah, saya juga kewalahan menjawab. Nah, ini ada maestronya gitu ya. Musik gereja ini yang bagaimana sih? Yang saya tahu ya musik gereja itu musik benar-benar musik Kristiani ya. Tapi ada musik rohani. Tapi itu belum tentu musik gereja. Ya. Musik Natal belum tentu itu musik Kristen. Ya, seperti Jingle Bell atau I'll Be Home for Christmas. Itu musik Natal, bukan lagu rohani Kristen, tapi menceritakan tentang suasana Natal. Jadi complicated. Nah, ahlinya ini bagaimana sih musik rohani itu yang benar? Apakah juga kita membawakannya dengan suka-sukaan? Ya, ada nge-rap sehingga arti dari lagu itu kadang-kadang suka salah. Yuk kita bahas ini musik gereja.
Ya, pertama yang harus kita perhatikan tadi saya sudah sebutkan dua arah dalam kita bermusik ya, satu vertikal dan horizontal ya kan. Nah kalau kita mau pahamin baik-baik, yang harus kita pegang sebagai dasar musik gereja itu bukan musik entertain. Ya ini kita harus pegang dulu nih, karena kalau ada tempatnya, bukan salah ya musik entertain, ya ada tempatnya. Tetapi kalau di dalam musik ibadah, musik gereja gitu, apalagi dalam ibadah, kita harus melihat itu bukan entertain. Maksudnya bukan untuk membuat kita yang senang-senang begitu, bukan. Karena apa? Tadi pertama arahnya vertikal, berarti apa? Memuji Tuhan, terus langsung dan bersyukur. Iya. Nah berarti yang menjadi topik, yang menjadi objek utama ini adalah ya Allah sendiri. Ya. Nah kalau kita pun mau pakai, terpaksa ya gitu ya, kalau mau pakai istilah entertain gitu, sebenarnya yang di entertain bukan kita. Supaya nggak kaku deh, katanya supaya jemaat nyanyi ngelihat gitu. Maksudnya gini, bukan kita ya sebenarnya, tanda kutip itu, tapi sebenarnya Allah. Allah dipuaskan nggak dengan nyanyian kita begitu. Nah tadi kalau pertanyaannya adalah ini apa? Boleh digoyang-goyang, nge-rap, apa dan semua segala gitu. macam. Nah ini balik tadi, siapa yang akan dipuaskan? Sayanya Tuhan kah? apa manusia? Saya. Nah ini. Oke, pemirsa, semakin seru pembicaraan kita tentang musik gereja, di mana saya juga loh, jujur saya baru tahu bahwasanya kita kalau bernyanyi itu untuk pujian pada Tuhan ada jalurnya ya. Jadi jangan sembarangan. Kita akan lanjut setelah yang satu ini lewat. Kalimantan Selatan sejak ratusan tahun yang lalu dikenal sebagai penghasil intan terbaik di dunia. Di Cempaka ini adalah salah satu tambang tradisional yang ada di Kalimantan Selatan ini. Pertambangan intan di daerah Cempaka sudah ada sejak abad ke-9. Sesudah ini selesai baru kita bagian atas. Ini 16 bagian ditambah. Penggosokan intan dilakukan dengan aturan dan standar internasional sehingga menghasilkan intan-intan berkualitas prima. Martapura dikenal juga sebagai lokasi perdagangan batu mulia terlengkap di Indonesia. Kemilau intan Kalimantan Selatan sudah diakui dunia internasional. Intan terbaik dunia dari Indonesia. Shalom, masih bersama dengan Siraman Rohani Kristen Protestan, dan hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa, seorang hamba Tuhan dan juga seorang musisi. Susah loh, seorang yang mempunyai talenta begitu banyak dan dia komit untuk memajukan musik gereja sebagai musik bagi kehidupan kita. Dan tadi kita sudah membahas yang namanya bagaimana sih musik itu yang harus kita tampilkan, apakah memuaskan kita ataukah untuk memuaskan Tuhan. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Siap-siap Anda semua yang di rumah untuk membaca Alkitab bersama-sama kami di sini. Kali ini pembacaan kedua dari Efesus 5 ayat 17 sampai 21 yang akan dibacakan oleh juga sahabat saya Ibu Yulistin Girot. Silakan. Pembacaan Alkitab kita yang kedua terambil dari Efesus 5 ayat 17 sampai dengan 21 yang menyatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain,
dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Ya, kita bisa mendengar bahwasanya Efesus juga membicarakan tentang musik. Ya, tentunya musik gereja dong ya. Dimana memang di Alkitab, kalau Anda begitu jeli dan Anda sering yang namanya buka-buka Alkitab, musik adalah jiwa Kristiani, betul ya? Karena musik juga kita membawa kita memuji Tuhan di kala pagi hari, di kala malam hari, di kala sedih, di kala duka, di kala suka. Karena memang musik adalah salah satu sarana bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tadi kita sudah bicarakan bahwasanya, nah ini dia, banyak rupanya yang kesandung ingin show force di gereja, nyanyi gaya-gaya begini ya. Tetapi itu hanyalah menurut lay saya itu untuk memuaskan kita sebagai manusia. Tapi apakah ini memuaskan Tuhan? Nah, di Efesus dikatakan bahwasanya kita pujilah Tuhan dengan sukacita. Tapi sukacita yang bagaimana? Kita bahas lagi yuk, Lai. Tadi di Efesus juga dikatakan pujilah Tuhan dengan penuh sukacita. Tetapi sebagai manusia tentunya sukacita ini kan banyak yang berbeda ya. Ada yang dengan penuh dengan sukacita sambil bergerak-gerak, atau ada juga ya pokoknya dengan ekspresi macam-macam. Menurut Alkitab itu yang bagaimana sih yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan? Kita memuji Tuhan itu yang bagaimana? Nih, penting nih bagi musisi-musisi gereja. Ya, jadi di dalam kitab Efesus itu kan diberitahukan kalimat pertamanya adalah justru jangan bodoh tapi mengerti kehendak Allah. Nah, ya itu kan, ya. jangan mabuk anggur tapi harus penuh dengan roh. Nah, itu semua ada kontras-kontras tuh, ya kan? Jangan bodoh ya, terus jangan mabuk anggur tapi penuh dengan roh. Lalu habis itu disuruh apa? Berkata-kata seorang yang lain dengan ada 3 tuh. Mazmur, nyanyian pujian, nyanyian rohani, lalu bersoraklah, ada sukacita di dalamnya gitu. Nah, di sini kalau kita ngeliat arahnya itu kan horizontal tuh, Ya. Bung Peter, ya Buat- kan? buat kita Jadi sesama. menyampaikan itu kepada orang lain, ya. Ya. Nah, jadi kalau tadi ditanya bilang sukacita yang tentu beda ya. Kita nggak bisa samakan ya orang gembira misalnya ya, gembira di diskotik dengan orang beda dong. itu kan lain ya, itu kita Iya. nggak bisa samakan seperti itu ya. Orang joget-joget dangdut di luar gembira dengan dia sukacita memuji Tuhan, itu ada alasan apa? Yang tadi itu karena kita sudah diselamatkan daripada dosa. Jadi ini adalah respon sukacita, lalu kita menaikkan nyanyian bagi Tuhan. Betul tadi yang udah Bung Fit bilang ya, itu tadi nyanyian di gereja atau musik di dalam ibadah gereja itu tidak boleh show off. Dalam pengertian kita itu ingin mempertontonkan diri sehingga akhirnya jemaat malah jadi menonton, bukan ikut malah memuji Tuhan, ya kan? Kebanyakan kan akhirnya jadi seperti itu ya. Nah, itu yang kita harus hindari. Makanya tadi saya garis bawahi, jangan jadikan musik di dalam ibadah itu sebagai entertain, tetapi sebagai sarana untuk merespon akan anugerah Tuhan dalam pujian dan memberitakan firman kepada orang lain, Yang kepada utama jemaat. firman Itu dia ya. Betul. Firman Ya. melalui syair, lagu Melalui, pujian. dan jadi kan firman Iya. dalam musik itu menyatu, lalu itu disampaikan melalui nyanyian. Makanya berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, nyanyian pujian, nyanyian rohani. Nah, kira-kira Ya, seperti itu. dan mungkin juga pemirsa ya, kalau beberapa kali saya ikut Pesparawi gitu ya, dan kebetulan konduktornya beliau, pelatihnya beliau, kita bisa melihat bahwasanya di dalam paduan suara ini yang benar-benar membuat saya itu kadang-kadang bergidik ya menyanyinya. Karena begitu kita baca syair ya, kita langsung seperti menyanyi di depan dia. Betul ya? Dan ini mungkin yang dikatakan ekspresi yang benar, memuji Tuhan. Ya. Karena mungkin dalam musik-musik dunia juga kita bisa lihat ya Johann Strauss, Bach, Handel, apa semua itu juga berakar kayaknya kalau saya lihat itu musik rohani ya, betul? Ya, Johann Sebastian Bach. Itu banyak sekali musikus gereja.
membuat musik untuk gereja. Dan lambat laun memang ada musik-musik yang genre-genre berikutnya, mereka juga memuji Tuhan dengan musik mereka, dangdut ada, langgam, segala macam. Tetapi ini juga bagus ya, sebenarnya buat saya bagus. Tetapi satu, cara pembawaannya ya. Lagu rohani jangan seronok, betul ya? Boleh kita bersukacita, boleh kita teriak apa semua, tetapi ada batasannya. Nih, pakarnya bagaimana nih? Tentang musik yang saya katakan tadi. Nah, Ya, itu tadi yang saya sudah sebutkan ya, secara prinsipal. Jadi kita misalnya tadi pengen apa tadi? Mungkin goyang atau ya apa goyang, gitu karena ya. memang terbawa suasana ya. Iya, terbawa suasana. Ya itu yang harus dipikirkan pertama gini ya. Waktu kita nyanyi seperti itu, kan ingat di dalam nyanyian yang paling penting itu kan adalah teksnya. Teks. Betul ya? Betul, ya. Nah, karena teks Syair ini, itu. syair ini kan sekarang yang akan didengarkan oleh jemaat atau dinyanyikan oleh jemaat. Ya kan gitu ya. Nah sekarang kalau kita ya misalnya bikin lagu, iringan musiknya itu ya seperti ya apalah musik apa begitu ya. Nah kalau itu bagi saya ya, kalau itu sampai mengganggu penghayatan kita terhadap teks, nah ini sudah keliru. Nah saya ambil contoh paling gampang misalnya begini ya. Teksnya misalnya tentang kekudusan Tuhan. Suci, suci. Misalnya lagu itu ya. Nah, suci Kan lah, holy iyalah, ya. kuduslah Tuhan. Nah, kita Terus kan dibawakannya pengen menghayati kekudusan Tuhan. Lalu tiba-tiba mungkin kita bikin iringannya itu kayak mau bedangdut, goyang. Nah, itu kan akan membuat benar sekali ya kan. Udah beda dong ya. Jadi kabur pengertian daripada dari syair itu. Tapi seperti ada juga lagu yang mungkin bagi saya asik juga. I will follow you. Nah, itu mungkin tergantung dari syair ya. betul. Jadi memang kalau saya pribadi selalu kita pertama ngelihat teksnya dulu. Bagaimana? Lalu kemudian dia matching tidak dengan interpretasikan musiknya. Iya. Saya pernah lihat Nah, juga gimana dengar satu lagu ya, satu lagu. Itu teksnya penuh pergumulan. Kami dalam lembah kekelaman, dalam beban berat, dalam apa, yuk, kesulitan. tebak. Nah, saya agak lupa lagunya. Tetapi lagunya itu ngajak tepuk tangan. Ya, Nah, itu kan tidak matching syairnya kan syair dalam ratapan. ratapan. Tetapi musiknya Dibawakan. ngajak bertepuk tangan. Nah, itu tidak matching. Bung Peter bayangkan aja kalau misalnya mungkin pasti tahu nih lagu misalnya di muka Tuhan itu Yesus. kan itu kan lagu sangat- kematian, itu lagu sakral ya, kita sacred, pengen ya. pengampunan dosa ya. Tapi saya pernah lihat lagu itu dibuat dengan nge-rap jingkrak-jingkrak. Serius. Ya. Dan itu tidak matching. Di muka Tuhan Yesus Iya, kita iya, ber- iya. Ya udah beda dong Iya, artinya itu kan harus itu tentang Paskah ini ya pas Iya, banget ya. Paskah, Masa iya. dibawakan dengan Nah, itu kan tidak matching ya. Nah, seperti ya, hal-hal wah, seperti itu kita udah salah banget. salah. Jadi itu saya bilang tadi itu jadi membuat sekedar jadi entertain. Nah, Ya. kita harus bedakan hal Memuaskan itu. Manusia, kita, tetapi bukan Allah. sudah menyalahkan Tuhan. Oke, sementara juga kita nanti akan bahas tentang musik. Cuman ini banyak sekali yang teman-teman netizen yang masuk di saya ya. Oke, kayak musisi kita Novi Rangga, nama Glenn Palangkraya ya. Itu bagus buat Anda yang muger ya tentang musik. Juga Skam Tolantu di Jogja, Tita Helo Ranggan, Michael Rindu dan Hagai, apa kabar? Juga buat si Made yang sedang sakit, tetap memuji Tuhan loh ya, kamu udah bagus loh. Tuhan telah menyelamatkanmu, ya tetap ya. Dan juga tentunya buat Lala dan satu nih, ponakan saya lagi di kereta api. Tadi ada, tetap nonton ini. Nah, semua namanya anak Tuhan itu pasti tentunya memuji Tuhan. Pakar musik mengatakan, kita lihat dulu syairnya bagaimana, musiknya bagaimana, baru kita interpretasikan apakah sesuai dengan gaya kita untuk menyanyi atau bisa kesalahan fatal. Betul ya? Suci, suci, suci. Udah lain banget, Pak. Nah, jadi sebagai seorang pakar musik, kira-kira nasihat buat seorang penyanyi gereja. Apa yang perlu kita lakukan di dalam memuji Tuhan, dimanapun itu berada, bukan di gereja tapi di luar, apa nih? Ya, praktisnya begini. Yang pertama, ujilah. Itu Alkitab pernah katakannya di dalam satu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, apa yang mesti kita uji? Pertama, uji dulu motivasi kita. Ya, Saya pengen bermusik di gereja itu mau ngapain? Benar memuji Tuhan? memuji Tuhan dong. Benar mau sharing firman Tuhan? Ya iya dong. Atau kita mau show off?
itu bonusnya. Nah, ini kan Itu bonus. itu godaan paling besar ya. Betul, Ya, betul. godaan paling besar sekali. Dan dan kita saya rasa banyak lah musikus bisa jatuh ke arah sana ya, Iya. begitu ya. Nah, jadi kita harus benar uji itu dulu. Ya, gimana kita ini pengen Tuhan itu disenangkan dan jemaat diberkati melalui nyanyian. Betul. Ya, itu. Lalu kedua kita menguji lagu kita gitu ya. Teks lagu kita ini benar nggak gitu ya kan? Ya. Nah, kemudian kita membawakannya atau mempresentasikannya ini tepat tidak? Nanti bisa nggak sampai sasaran? Atau jangan-jangan ya gara-gara saya menyanyikannya, jemaat malah nggak pernah ngerti firman Allah. Iya betul. Iya kan, malah mereka lebih kesenangan dengan apa? Dengan Ada musiknya, goyangnya gitu ya. itu. Goyangnya, bukan malah dibawa untuk mengerti firman Allah melalui nyanyian gitu Betul. kan. Nah, ini kita harus hati-hati. Ini berlaku bukan hanya bagi para penyanyi, tapi juga yang sering saya lihat fatal adalah justru pemain. Pemain musiknya. Karena iya. pemain musik yang Dia seringkali membawa, membuat iya. kan, ya Betul, kan. betul, Nah, betul. ini seringkali diremehkan dalam Iya, cara mengiring. Ya, gitu. Jadi Padahal itu yang- sudah ada kan partiturnya betul. bagaimana ya. Ya, harusnya kan bisa membawa itu supaya teks itu sampai kepada jemaat. Iya. Nah, gitu. ini ada juga nih kejadiannya. Saya pernah alami di salah satu kampung gitu ya. Mohon maaf, waktu itu ada ibadah kematian. Oke. Nah, jenazah masih ada di sana. Ya, ya. Musik tetap lah nyanyi-nyanyi, Ya, ya. mulainya sedih-sedih gitu ya. Lama-lama. Jadi ibadah udah selesai, mulailah namanya apa begadang tuh apa namanya? Menjaga lek-lekan ya, apa? Ya. Pokoknya itulah. Mulai dah nyanyi. Mulai dengan minuman. Mabok, tapi nyanyinya lagu rohani. Ya, ya. Nah ini Ya, sebenarnya itu. harus Ya, benar-benar keliru kita hindar sekali. ya. Ya, Itu keliru. tadi di Alkitab itu kan Ya, ada kan, betul. menyanyi yang dengan benar ya. Ya, Lagu pujian Tuhan itu tidak bisa dibawakan dengan seenak-enaknya. Ya, Ya, kalau Anda mabok jangan sekali-kali nyanyi lagu rohani ya. Karena Tuhan tidak suka yang namanya mulut berbau, apa namanya minuman keras. Ya, tadi kan di Itu Efesus tadi, kan jangan Efesus mabuk, tadi, jangan mabuk nah. anggur ya. Ya, jadi kalau ada yang namanya lek-lekan juga malam menunggu jenazah, kalau mau mabuk ya itu hak kamu, tapi jangan lagu rohani, betul ya? Ya. Ya, kita kembali lagi karena iman Kristen itu benar-benar harus ada tertanam di kita ya dari kita kecil, dan ini berkaitan dengan musik, ya. Iman dan musik itu berkaitan di dalam kita beribadah. Karena di dalam pujian, kita tiap pagi di saat teduh, kita berdoa, kita kalau tidak kita menyanyikan pujian, kita mendengarkan minimal lagu-lagu rohani. Dan tidur pun kita demikian. Nah, seorang pakar musik yang hadir di sini juga seorang pastor, tentunya punya pengalaman dong ya. Pengalaman pribadi bagaimana sih sehingga membuat Tuhan itu senang atau menyenangkan Tuhan itu bagaimana sih sebagai seorang musisi rohani, apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari, lingkungan rumah maupun di lingkungan di luar. Yuk. Iya, sebagai orang percaya, ya orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita lengket sekali dengan urusan nyanyi, bernyanyi, ya, bermusik seperti itu. Maka hal yang paling penting seharusnya ya kita sebagai orang percaya itu kita membiasakan diri juga ya. Misalnya kita dalam rumah tangga gitu ya, dalam keluarga kita gitu ya, bernyanyilah ya kan, menyanyikan lagu gereja bersama anak-anak atau bersama orang tua itu terbiasa seperti itu. Dan itu di dalam nyanyian-nyanyian itu kan kandungan firman Tuhan sangat kental. Ya. Nah, sebenarnya kita bisa belajar firman Allah itu melalui nyanyian-nyanyian itu juga gitu. Ya, jadi kita bisa mengenal Allah melalui nyanyian-nyanyian itu. Tentunya ya, tentu dengan nyanyian-nyanyian yang teksnya itu sangat kaya dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Kalau teksnya itu terlalu cetek ya misalnya ya. Apa itu? Saya sering juga dengar gitu ya. Enggak harus selalu salah ya, dangkal. Lebih tepatnya dangkal. Misalnya dari awal sampai akhir teksnya itu cuma haleluya, 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 haleluya. Sampai akhir cuma haleluya. Itu kalau menurut dari Efesus tadi itu enggak ada pembangunan. Oh, jadi kita harus mencari sesuatu yang Tentu harus kaya, ya. betul. Teks itu harus kaya supaya itu bisa membangun iman kita, begitu kan? Teks itu harus banyak. Makanya kalau misalnya kita katakan di dalam kidung jemaat ya, kidung jemaat kan ada berbait-bait tuh. Ya. Nah itu bagus banget ya untuk kita mengajarkan firman Allah dibanding dengan teks yang pendek sekali begitu ya. Terus kalimatnya cuma puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Di situ nggak ada penjelasan, nggak ada apa-apa kan. Itu kan miskin ya.
dangkal sekali gitu ya, tidak ada pembangunan iman gitu. Sementara tadi dibilang sama Efesus ya, berkata-katalah seorang yang lain dengan mazmur, nyanyian pujian, nyanyian rohani, itu kan kaya sekali teksnya itu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi itu harusnya itu membawa orang Kristen itu justru makin mengenal Kristus melalui nyanyian-nyanyian itu. Tapi saya mesti garis bawah ini juga Bung Peter. Jangan sampai begini, jangan juga sampai kita orang Kristen itu mendewakan musik. Itu juga salah. Ya, kita nggak boleh dong mentuhankan musik, ya kan? Musik itu adalah karunia Allah dan itu menjadi sarana anugerah. Nah, untuk kita merespon. Nah itu tadi saya bilang ya, merespon anugerah Allah. Ini yang sering banyak disalahkaprahkan betul, ya. Betul. Ya. Dan pemirsa semua, tentunya ya Anda sekarang udah banyak tahu dong musik gereja yang bagaimana, ya yang perlu kita persembahkan bagi Tuhan, ya, dan nggak sembarangan loh. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini lewat, ya. Ini dia. Oh boy, Mbah Tejo. Kalau masih menonton TV model lawas, iya nangka itu. Tuh nah, di rumah seutuh, Mbah digital, barasih, jarani, bening. Mantap barangnya. Mbah, kemana? Nemoni Mbah digital. Kini tinggal aku Wih, Mbah Tejo sekalinya. Apa kabar Mbah? Jare anang omahmu ana Mbah digital. Nah, salam anang nih mulah uwal. Mbah digital itu artinya imbah. Setelah TV saya ini digital, gambarnya beneng, suaranya jernih. Nah, ini Mbah kopinya. Lain uang maksudnya. Tuna alatnya nang mulai jadi digital lawan cenggeh. Ngarannya set top box. Oi, kita. Mbah Tejo hendak kemana pulang, pian? Beli yang canggih. Menyajikan informasi terkini seputar Kalimantan Selatan. Saksikan Kalimantan Selatan hari ini. Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pujilah Tuhan tentunya dengan pujian. Nah itu dia, karena memang Kristen atau kita sebagai orang Kristen selalu memuji Tuhan dengan puji-pujian. Ya, saya pernah keliling Indonesia ya, saya bisa merasakan suasana yang sangat indah. Seperti di Sumatera, saya pernah masuk ya di Sumatera Utara, gereja yang membawakan lagu-lagu gereja, lagu rohani dengan irama musik gondang, wih sangat indah. Di Manado pun dengan kolintang ya. Jadi Indonesia itu sebenarnya di seluruh Indonesia umat Kristianinya selalu memuji dengan berbagai macam musik. Tapi satu, mereka memuji dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita, bukan show force.
Ini mungkin dikatakan dalam Efesus dan Mazmur tadi, pujilah Tuhan tetapi dengan benar. Nah, saya ini seorang hamba Tuhan dan juga seorang pelatih vokal, pelatih musik, konduktor, pokoknya abrek-abrek lah tentang musik. Hari ini menggali tentang musik gereja, betul ya Lai ya? Dimana banyak sih teman-teman kita yang, ya boleh dikatakan, gue penyanyi gereja. Hanya penyanyi gereja, bukan pemuji. Betul ya. Nah, bedakan loh, pemuji dan penyanyi itu beda. Yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Tuhan yang ada di dalam Alkitab sebagai fondasi seorang musisi gereja, penyanyi gereja, yang harus bagaimanakah? Yang boleh dan diterima Tuhan dengan sukacita pujiannya. Ini kita bahas lagi ini. Ya, mungkin sekarang saya akan tambahkan ya hal yang paling fondasi ketika kita berbicara dengan kaitan musik dengan iman kepercayaan kita ya, atau saya sering nyebutnya ini adalah fondasi dalam pelayanan musik gereja ya. Ada 3 Bung Peter ya, fondasi ini. Yang pertama adalah pelaku musik. Ya, pelaku musik ini orangnya. Ya, dia bisa penyanyi, dia bisa pemain musik, dia bisa konduktor, pelatih paduan suara, pencipta, ya termasuk di semua dalamnya, gitu ya. Ranger. Nah, ini pelaku orang-orangnya. Ya, pelaku ya. Nah, orang-orang ini tentulah harus orang-orang yang percaya Yesus dong, ya kan? Iya dong. Ya, dan mereka juga harus orang yang mempelajari firman Allah, ya kan? Karena kalau misalnya tadi Bung Peter bilang ya, oh saya bisa nyanyi, wah skill berarti ya, skill hebat ya, tapi bukan pemuji gitu kan? Betul lah. Nah itu kalau kita tanya, kok ada ya yang orang seperti itu? Ada, karena sangat mungkin sekali itu Paulus ada berkata di nats yang lain yang kita nggak baca hari ini, 1 Korintus pasal yang ke-14, aku bernyanyi bukan dengan rohku saja, tapi juga dengan akal budi atau dengan pengertian. Nah jadi bernyanyi itu juga harus dengan pengertian. Pengertian apa? Pengertian firman Allah gitu. Kalau kita cuma nyanyi dengan skill doang, hebat skill, tapi kita nggak ngerti apa yang kita nyanyikan, nah ini keliru. Nah makanya, tapi jangan salah ya, bukan berarti lalu skill nggak penting. Oh skill penting, penting sekali. Jadi pelaku ini yang pertama ya. Jadi skillnya harus oke, dan dia juga harus menggali firman Allah. Nah yang kedua adalah lagunya. Ini fondasi kedua, karya lagunya. Kita nggak bisa semua lagu itu bisa dibawa ke dalam ibadah, nggak bisa gitu. Karena harus tadi di Tesalonika yang kita ada baca juga, ujilah gitu ya. Ujilah ya, kita juga harus menguji lagu-lagu kita. Apanya? Teksnya benar nggak? Betul kan? Betul. Nah, kemudian jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah kan? Lagunya oke enggak? Matching enggak? Jangan nanti enggak matching tuh kayak tadi kan. Nah, jadi karya lagu juga harus oke. Nah, sekarang fondasi yang ketiga adalah pemahaman tentang apa itu ibadah dan liturgi. Nah, ini juga seringkali missing saya lihat di dalam banyak kita orang-orang percaya yang kurang bisa memain ibadah. Ingat loh, ibadah itu bukan tempat hiburan. Ya kan, ibadah bukan panggung hiburan, apalagi sekarang kan banyak tuh konsep ibadah tuh yang kayak model panggung hiburan. Wah itu pemain musik di atas gitu, lalu penyanyi-penyanyi. Nah jemaat entertain. Jemaat datang itu jadi apa? Jadi penonton, nggak nyanyi dia. Padahal datang harusnya kan beribadah. Kita harus sama-sama dong ya. Harus sama-sama juga nyanyi begitu kan. Nah ini kita harus pahamin. Lalu sudah missing juga udah kekurangan pemahaman tentang apa itu liturgi. Seringkali orang lihat liturgi itu cuma kayak urut-urutan begitu ya. Padahal tidak. Udah jamak, udah sering dah gitu dah, gitu-gitu nggak ada perubahan. Liturgi itu adalah berita tentang sebenarnya tentang cerminan Injil. Dan itu harusnya berlaku dalam seluruh hidup kita, bukan hanya di hari Minggu. Ya kan, coba tuh, Bung Peter masih ingat nggak kalau di dalam liturgi kita itu apa mulainya dari apa tuh? Misalnya Fotum Salam. Fotum Salam dan itu kan ujungnya ibadah kita dimulai di dalam nama Allah. Ya kan. Itu kan berarti Allah dulu yang memulai semuanya. Diawali kan. Nah, kemudian habis itu nyanyi, doa, pengakuan, lalu habis itu puncaknya Allah memberitakan, dan paling puncak terakhir apa? Allah berkat. Nah, bukankah liturgi ini juga berlaku dalam seluruh hidup kita? Ya kan, itu berlaku dalam seluruh hidup kita. Nah, kalau kita bisa memahamin ini, maka kita juga tidak akan sembarangan di dalam bermusik di dalam ibadah gereja, bernyanyi dalam ibadah gereja, dan yang tadi tidak sembarangan nyanyi di luar sana dengan pakai lagu sambil mabok-mabok. Itu dia. Nah, jadi mungkin ada yang dengar ini ya. Yuk kita sadar-sadar gitu ya. Karena bukan apa? Syair, pujian, lagu rohani, lagu Tuhan, lagu gereja itu ya, lagu bentuk kita untuk memuji Tuhan. Bukan dibawakan dalam keadaan fly nggak boleh ya. Dan ini yang sangat paling penting sekali ya.
kebetulan juga dan saya sangat bangga sekali bisa menghadirkan seorang pakar musik dan juga seorang hamba Tuhan. Kita bisa lebih mengerti bagaimana sih yang seharusnya kita sebagai seorang penyanyi, musisi, dan juga seorang yang bergelut di bidang musik gereja. Untuk bertindak dan juga tentunya untuk mensiarkan lagu gereja, lagu rohani, lagu pujian pada Tuhan yang benar. Betul ya? Nah, bisa tambahkan lagi nih, Lai. Sehingga kita bisa lebih mengerti bahwasanya di dalam kita berkehidupan sehari-hari, kita kan tubuh adalah tubuh gereja ya, adalah Tuhan ya. Yang paling penting, fundamen banget sebagai seorang Kristiani, kita lakukan apa nih setiap saat dimanapun kita berada. Yuk, kesempatan nih. Ya, sebagai orang percaya yang berkaitan dengan musik ya, dengan nyanyian. Memang betul bahwa tidak semua juga orang Kristen itu dikasih talenta bermusik. Tetapi perintah bernyanyi bagi Tuhan itu diperuntukkan untuk semua umat. Ya, bukan hanya untuk yang pinter nyanyi, bukan hanya yang pinter bermusik, tapi memang bernyanyi itu diperuntukkan untuk semua umat. Semua umat itu diminta untuk bernyanyi bagi Tuhan dengan apa? Respon asal anugerah Tuhan. Maka mestinya kita dalam keseharian juga itu menjadi hal yang sangat familiar ya gitu ya. Makanya tadi saya katakan kan, baiklah itu dimulai di dalam keluarga. Gitu ya. Membiasakan kita nyanyikan hymn setiap hari bersama anak-anak, bersama orang tua. Ya mungkin dia bukan orang yang bertalenta bernyanyi, ya nggak apa-apa ya kan, suaranya mungkin nggak skill yang hebat gitu mungkin bernyanyi. Tuhan tidak melihat bagus tidaknya. Ya itu umat ya, tapi umat kan mereka harus bernyanyi ya. Betul. Nah, jadi boleh kalau kita boleh buat begini deh Bang Peter, kita agak pilah. Jadi ini umat yang bernyanyi, tapi nanti ada orang yang bertalenta. Nah, ini arahnya kemana? Gitu, betul ya. Nah, kalau bagi saya umat itu, jemaat Tuhan itu memang harus terus bernyanyi, bukan hanya di dalam ibadah jemaat, tapi juga dalam keseharian untuk menunjukkan bagaimana kita ini orang-orang yang sangat bersyukur kepada Tuhan, sangat-sangat menikmati anugerah Tuhan. Tapi bagi mereka yang bertalenta, yang bisa bernyanyi, punya skill, mereka itu harus melayani. Nah ini betul dalam ibadah. Mereka lah yang harus menjadi misalnya song leader, pemain musik. Jangan pula yang jadi song leader orang yang nggak bisa nyanyi. Nanti kan gawat ini. Tapi ada juga ya yang saya juga kadang-kadang sering ketemu dengan teman-teman. Aduh, aku nggak bisa nyanyi, suaraku sumbang, kata gini-gini. Tapi kalau deh, kalau kamu sumbang, mungkin kamu bisa dengan bersiul. Mungkin ada lagu yang apa ya namanya dalam musik tuh siul. Kan ada. Nah, jadi dengan skill apapun, seperti ada lagu Aku Bernyanyi Bahagia. Tuhan tidak melihat fals atau sumbang suaramu serak atau enggak, tetapi suatu yang Tuhan inginkan. Ini menarik ini karena saya pernah punya pengalaman gitu juga Bang Peter. Saya pernah pengalaman juga di dalam ibadah ya, waktu itu saya enggak pas sedang melayani, saya di jemaat nyanyi gitu loh, saya nyanyi dengan sungguh-sungguh, lalu di sebelah saya ini dari awal sampai akhir nggak nyanyi. Lalu saya tanya, kenapa Bapak tidak bernyanyi gitu ya? Jawabannya ya persis seperti itu, saya nggak punya talenta bernyanyi. Nah ini sebenarnya keliru. Kenapa? Karena itu kita harus bedakan, kita sebagai umat kita diminta untuk bernyanyi. Bernyanyilah dengan apa yang kita miliki. Tapi kalau misalnya gini ya, aduh saya sumbang nih gak bisa nyanyi, ya nggak apa-apa kalau kita di dalam konteks berjemaat ya, bernyanyi. Nanti setelah itu gimana? Ya belajar nyanyilah, mungkin belajar nyanyi sama Bung Peter begitu kan. Kita ngomong-ngomong tentang memang setiap manusia kan punya kelebihan dan kekurangan, dan beliau seorang pelatih vokal ya, dan juga hamba Tuhan, menyediakan sarana loh buat semua yang ingin mempunyai suara yang indah ya. Semua suara indah sih, tetapi lebih diperindah lagi apalagi untuk memuji Tuhan. Higayon ya, betul ya, bukan iklan loh. Tapi adalah sarana, dan Tuhan telah menunjukkan Pak Jack Ron itu membuat higayon untuk mengumpulkan anak-anak Tuhan. Yuk berlatih bersama, yuk menjadi seorang leader yang bagus, yuk menjadi seorang penyanyi yang benar-benar memuji Tuhan, benar ya? Gitu ya? Susah nggak sih menjadi seorang penyanyi? Iya nggak? Sebenarnya kalau ada punya kemauan ya yang sungguh-sungguh ya,
dan yang penting ini mau bersabar dalam pelatihannya gitu ya kan. Jadi itu pasti bisa gitu ya, karena saya sendiri banyak pengalaman orang yang tidak punya talenta yang hebat gitu, tapi karena dia tekun dan rajin, akhirnya bisa tuh jadi penyanyi. Nah, boleh di sini bisa kita simpulkan bahwasanya tekunlah, berlatihlah, dan menjadi seorang anak Tuhan harus benar-benar. Jangan setengah-setengah. Dengan musik yang benar-benar, Tuhan pasti akan tersenyum dan bangga. Janganlah Anda membawa lagu rohani dengan macam-macam, apalagi dalam keadaan mabok. Betul ya? Sedikit tambahkan, kita closing buat para musisi. Apa itu musik gereja dan iman Kristen? Ya, jadi sebagai penutup ini saya memberikan satu pemikiran dan imbauan untuk khususnya para pemusik gereja atau pelayan yang dalam gereja. Pertama, perkayalah diri kita dengan firman Allah. Ya, kita harus tekun untuk mempelajari firman Allah. Yang kedua, tingkatkan skill kita dan tingkatkan pemahaman kita apa itu ibadah dan liturgi. Jadi kita bisa menguji motivasi kita supaya kita bisa melayani itu dengan bertanggung jawab dan supaya Tuhan yang dipuaskan dan jemaat boleh diberkati. Nah, bagi umat Tuhan, mari kita membiasakan diri dengan bernyanyi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai respon syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, dan kita akan melihat penampilan dari teman-teman Zebaoth Vocal Group. Dan kita tentunya akan jumpa lagi bulan depan. Ingat, setiap hari Sabtu di awal bulan. Siraman Rohani Kristen Protestan TVRI Kalimantan Selatan. Terima kasih buat kehadiran Anda. Terima kasih, Bung Peter. Shalom. Semua ada masanya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Semua sia-sia hanya menjaring angin. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Mari kita tabur kebaikan.
terkasih.